teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Melda kembali lagi menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman, hari ini Melda akan menjelaskan mengenai prosedur layanan bimbingan dan konseling. Baiklah teman-teman, tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Marilah teman-teman kita beranjak ke materi. Prosedur layanan konseling. Prosedur adalah langkah-langkah atau suatu proses yang harus ditempuh dalam suatu kegiatan. Lalu, apa saja prosedur konseling yang akan ditempuh? Prosedur yang pertama yaitu menentukan masalah. Menentukan masalah dalam proses bimbingan konseling dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah. Misalnya, siswa terlambat masuk kelas, sering bolos, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Setelah ditetapkan masalah yang akan dibicarakan, kemudian guru melakukan pengumpulan data siswa. Prosedur yang ketiga yaitu analisis data. Data-data siswa yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis. Data hasil tes bisa dianalisis secara kuantitatif, data hasil non-tes, dan data secara kualitatif. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis merupakan usaha pembimbing dalam menetapkan latar belakang masalah. Selanjutnya yaitu prognosis. Jadi, prognosis ini menetapkan langkah-langkah bantuan yang akan diambil. Selanjutnya yaitu terapi. Setelah ditetapkan jenis atau langkah-langkah, selanjutnya adalah melaksanakan jenis bantuan yang ditetapkan. Kemudian, yang ketujuh yaitu evaluasi atau follow up. Jadi, evaluasi yang dilakukan melihat apakah upaya bantuan yang telah diberikan memperoleh hasil atau tidak. Selanjutnya yaitu teknik-teknik konseling. Yang pertama yaitu persiapan konseling. Jadi persiapan konseling ini pada tahap ini juga ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang konselor untuk memulai proses konseling, yaitu kesiapan untuk konseling, kemudian riwayat kasus, dan evaluasi psikodiagnostik. Kesiapan untuk konseling. Kesiapan ditujukan kepada konseling maupun kliennya. Setiap aktivitas yang berproses akan memerlukan kesiapan yang matang. Untuk dapat melakukan konseling secara efektif dan agar konseling berhasil dan berdaya guna, maka konselor harus melakukan persiapan. Begitu juga klien harus siap mengikuti konseling agar dapat berpartisipasi aktif sesuai tuntutan konselor. Riwayat kasus. Riwayat kasus adalah suatu kumpulan fakta yang sistematis tentang kehidupan klien sekarang dan masa yang lalu. Secara sederhana, riwayat kasus biasanya dikatakan melalui identifikasi terhadap masalah yang ada dan dialami klien. Selanjutnya, evaluasi psikodiagnostik. Secara umum, bidang diagnosis dalam psikologis berarti pernyataan tentang masalah klien, perkiraan sebab-sebab kesulitan, kemudian kemungkinan teknik-teknik konseling memecahkan masalah, dan memperkirakan hasil konseling dalam bentuk tingkah laku klien di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu teknik-teknik melakukan konseling. Adapun teknik-teknik melakukan konseling, yang pertama teknik report, kemudian perilaku attending, teknik structuring, empati, refleksi perasaan, teknik eksplorasi, teknik
sharing, teknik bertanya, interpretasi, teknik mengarahkan, teknik menyimpulkan sementara, teknik memimpin, teknik fokus, teknik konfrontasi, menjernihkan, memudahkan atau facilitating, atau diam sebagai suatu teknik, mengambil inisiatif, memberi nasihat, pemberian informasi, mencerna dan menyimpulkan teknik, dan teknik mengakhiri. Itu dia yang dapat saya sampaikan mengenai prosedur layanan bimbingan dan konseling. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.